Iya, terima kasih. Saya ikut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Wike. Maaf, Pak Edi. Pak Edi sibuk? Oh, enggak, Bu Wike. Kebetulan sekarang saya jam kelas saya itu olahraga, Bu Wike. Tungaren kok ke kelas saya, Bu Wike. Sepertinya Iya, dari Pak. wajah Bu Wike ada hal yang penting nih ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Eh, saya ini sengaja memang mencari Pak Edi ke kelas. Saya lihat kok kelasnya sepi. Mungkin Pak Edi yang santai, jadi saya ke sini. Begini Pak Edi, saya mau ngobrol sebentar saja ya Pak. 10 atau 15 menit lah. Saya ini sedang Oke. bingung. Ini Tuh. ada sesuatu yang saya alami dalam kelas, Pak. Gitu ya, Bu Wike. Apa kira-kira yang Ibu Wike yang sedang dialami sekarang? Ya, saya ini mengalami ya sedikit masalah lah dalam dalam pembelajaran di kelas. Kita ngobrol sebentar ya, Pak. Boleh ngobrol sebentar ya? Boleh, boleh, boleh. Kebetulan saya lagi free sekarang ini. Enak. Santai saja di kelas sudah. Ayo apa Mbak Wike? Ada apa Iya. ini? Ya, saya harap dari mengobrol Pak Edi ini nanti saya bisa mengurangi kebingungan saya, Pak. Saya ingin mendapat ide atau solusi lah, saran, masukan mengenai permasalahan pembelajaran saya di kelas 2 ini, Pak Edi. Heeh. Emangnya Bu Wike ingin solusi atau dari permasalahan ini seperti apa? Masalah apa sih Bu Wike? Kira-kira kalau bisa saya tahu ini masalahnya masalah apa ini? Kok penasaran Iya, saya ini. begini Pak Edi. Di kelas 2 yang sekarang ini saya pegang ya, Pak. Ada satu anak ini namanya Ibrahim. Ibrahim ini memang sedikit apa ya spesial lah istilahnya, dia ini imajinasinya tinggi tapi suka marah-marah Pak. Jadi Dulu, Ibrahim ini dulu. marah pembelajaran apabila dia sedang tulis atau sedang menggambar tapi dia mengalami kesulitan, dia itu langsung emosi Pak, langsung marah, sebentar-sebentar marah, sampai bangku dan meja yang duduknya itu ya dilempar-lempar seperti itu Pak. Nah, hal tersebut ini kan menjadikan kelas tidak kondusif Pak. Saya kan kasihan Oh, dengan teman-teman lainnya iya, iya. karena mereka ini Hmm. terganggu dengan kondisi ini. Otomatis kan waktu belajar, enak-enak belajar, Ibrahim waktu menulis dia merasa tidak bisa, dia marah lalu mendorong meja atau bangkunya. Jadi saya ini sangat bingung, Pak. Walah, ya jelas kalau seperti itu bingung lah Bu Wike. Saya pun kalau dapat murid seperti itu, kasus seperti itu, tentunya saya juga bingung kira-kira nantinya. Untungnya saya itu ada di kelas tinggi, jadi sedikit bisa diatur lah anaknya. Ya Bu Wike, Iya, iya keadaan Pak murid yang Edi. suka marah-marah seperti itu di dalam kelas, bagaimana terus Bu Wike? Ya, ya itu Pak. Ya, saya ini kan juga bingung. Eh, Kalau mereka ini apa ya? Saya ya Pak, mereka dapat mengikuti pembelajaran ini dengan aktif, aman,
nyaman dan menyenangkan, Pak. Di mana kan kelas itu selalu identik dengan permainan atau apa. Sudah marah, terus emosi, ini jadinya tidak kondusif. Saya sendiri tidak bisa sampai kehilangan akal supaya dia ini tidak gampang marah. Saya ini Pak harus bagaimana? Ngomong-ngomong, selama ini untuk menghadapi murid yang suka marah-marah tersebut, Bu Wike untuk mengontrol emosinya, Bu Wike melakukan apa saja coba saat pembelajaran coba? Saya ini sudah menasihatinya, Pak. Sudah saya nasihati. Saya itu melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan bernyanyi, menari, dan mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar, Pak. Saya ajak keluar seperti itu supaya tidak jenuh. Dan saya itu sudah melakukan pendekatan dengan siswa ini yang suka marah ini di waktu istirahat atau waktu pulang sekolah, Pak. Sebenarnya yang dilakukan Bu Wike itu sudah bagus sih, dengan penggunaan metode seperti itu. Namun pendekatan yang Bu Wike lakukan apa sudah sepenuhnya? Dan apakah Bu Wike sudah melakukan pendekatan kepada wali murid ataupun wali yang serumah dengan anak tersebut, Bu Wike? Saya sudah melakukan pendekatan kepada wali murid tersebut juga, Pak. Sudah saya lakukan. Nah, dari skala itu, di mana posisi Bu Wike sekarang dalam melakukan pendekatan kepada siswa dan wali murid tersebut? Kalau menurut saya misalkan buat skala ya, Pak. Dari skala 1 sampai 10, saya itu masih ada di posisi sekitar angka 6 lah, Pak, istilahnya. Oh, berarti sedikit banyak Bu Wike sudah menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah. Skala angka yang Bu Wike inginkan berapa, Bu? Untuk memecahkan masalah tersebut, Bu? Ya, inginnya sih, Pak. Inginnya itu paling ada di posisi 9 lah, Pak. Tidak usah sempurna lah. Bagus, sangat bagus menurut saya kalau bisa. Oke, siap. Kira-kira selain pendekatan pada siswa dan wali murid, pasti ada cara lain dong, Bu Wike. Kira-kira cara apa lain mencapai tujuan tersebut, Bu Wike? Kira-kira jenengan punya solusi yang gitu apa enggak gitu kan? Betul. Gini Pak, mungkin sebelum pembelajaran itu saya harus selalu memberi semangat dan motivasi kepada siswa saya ya. Saya juga harus selalu menekankan tentang sikap, terutama pengendalian emosi pada diri mereka. Mungkin seperti itu ya Pak. Nah, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, ada enggak solusinya, Bu Ika? Apa ya Pak kalau di luar pembelajaran? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena sebelum masuk kelas, anak-anak ini selalu senam bersama, Pak. Melakukan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, penanaman sikap oleh salah satu dengan metode ceramah dan bersama kepada seluruh guru dengan antri seperti itu. Dan mungkin dengan kebiasaan antri ini siswa juga akan berlatih mengendalikan emosinya, Pak. Wah, luar biasa itu Bu Ike langkah-langkahnya. Saya kira kalau sudah ada pembiasaan seperti itu, cocok nantinya kira-kira itu. Kira-kira apa rencana Bu Ike untuk mencapai tujuan tersebut nantinya? Saya akan selalu
memasukkan motivasi sebelum kegiatan di pembelajaran. Saya akan menginformasikan siswa bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi agar tidak terjadi hal buruk yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Serta di akhir ada refleksi Pak. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran selalu melakukan penanaman sikap baik. Mungkin seperti itu. Oke, cukup beruntung sebetulnya langkah-langkahnya Bu Wika ini. Kira-kira Bu Wika untuk menyelesaikan kasus tersebut butuh waktu berapa lama nggih untuk melakukannya nggih? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak, cukup. 1-2 minggu ya itu mungkin sudah cukup untuk melakukan penelitian-penelitian di luar Bu Wika. Apakah komitmen Bu Wika terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan konsisten penerapan sikap dan membuat modul ajar diutamakan pada penilaian sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam 1-2 minggu ke depan lah Pak. Di luar pembelajaran juga selalu membiasakan bersikap baik dan melakukan pengendalian emosi dengan melakukan pembiasaan penanaman sikap antri tadi. Oh, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Wika merencanakan pembuatan modul ajar tersebut Bu Wika? Asik ini kayaknya ini Bu Wika. Iya, iya. Siapa ya? Nanti saya buat dulu lah, lalu minta ditelaah oleh teman. Barangkali ada yang perlu direvisi. Asik, memang kita seharusnya kalau ada sesuatu kendala kita harus berkolaborasi Bu Wika agar supaya bisa menambahkan menemukan pendapat atau solusi. Apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Wika? Dari percakapan yang sudah dilakukan, alhamdulillah Pak, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait siswa saya yang sering marah-marah di dalam kelas. Alhamdulillah. Berarti secara tidak sadar Bu Wika sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan hari ini. Mudah-mudahan rencana Bu Wika akan berjalan lancar dan sukses. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan referensi serta contoh ke teman lain. Siapa tahu saya nanti dapat kasus yang sama. Seperti itu Bu Wika. Jangan sampai amin. Pak Edi, saya sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari Oke, sama-sama Bu Wike. Yang pasti jangan menyerah ketika ada iya kalau suatu kasus. Gimana Bu Wike? ya, Yang siap pasti siap jangan siap. sampai menyerah ketika ada kasus. Bisa sharing ke teman atau ke atasan kita atau ke orang yang lain yang mungkin bisa menjadi panutan kita sehingga beliau-beliau memberi solusi dalam menghadapi apa yang kita rasakan membuat sulit dalam kehidupan atau melaksanakan tugas. Mungkin seperti itu Bu Ika. Iya 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 Pak. Terima kasih banyak. Begitu ya Pak Edi, ini sudah jam masuk ini. Terima kasih Oke, Pak Edi oke, ya. oke, oke. Oke, Assalamualaikum. oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa Bu Ika. Jenengan membuat sungkan. Oke. Langsung ya. Terakhir ya. Tinggal saya ini Bu Ika ya. Ya langsung dah. Oke, langsung pas 17 ini Bu Ika sampean. Jadi pas 15 menit Oke. kayaknya. Oke. Oke. Tinggal saya. Aduh, kok dredeg ya? Tadi saya tidak dredeg, sekarang kok dredeg saya ya.
Oke, saya awali Bu Ika. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Apa kabar? Waalaikumsalam, saya sehat Pak Edi. Ada apa ini Pak Edi? Kok tumbennya ini? Ini Bu Ika. Eh, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ika. Apa Bu Ika punya jam kosong atau longgar sekarang? Kebetulan saya sedang kosong Pak. Ini tadi PAI di kelas, jadi saya santai. Nah, gimana? Ini Bu Wika. Saya di kelas itu mendapatkan sesuatu problem bagi saya sebetulnya sih. Cuma saya mau cerita ini bagaimana gitu Bu Wika. Sebentar. Bingung. Uh, iya. Jadi uh, ini Pak Edi kita mau ngobrol ini ya. Saya tanya dulu, Iya. tujuan dari obrolan kita kali ini nih apa? Kira-kira tujuannya untuk apa kita ngobrol nanti nih? Gini Bu Wika, tujuannya sih tentunya saya mau mencari solusi terkait apa yang saya hadapi sekarang Bu Wika. Di kelas itu tuh anak-anak muda apa anak-anak sekarang ini ya apa gitu Bu Wika. Oh gitu. Jadi Pak ini ingin mendapatkan solusi dari masalah-masalah Edi. Kira-kira masalah apa ya? Masalah pembelajaran kah? Iya Bu Wika, saya itu kebetulan di kelas saya itu saya mendapatkan kendala sih dalam pembelajaran, yang mana setiap saya melaksanakan pembelajaran, sering anak ini selalu jahil kepada temannya. Tapi jahilnya ini bukan jahil mengacau atau memukul temannya Bu Wika. Tapi jahilnya seorang cewek kepada seorang cowok. Ya apa ya? Intinya anak ini sudah masuk masa-masa pubertas kayaknya Bu Wika. Saya bingung, makanya saya ke jenengan, soalnya jenengan kan cewek juga. Siapa tahu ada solusi-solusi apa nanti gitu. Oh, jadi eh, kelas 6 ya, Pak? Pak Edi kelas 6 ya? Iya, di kelas 6 saya Bu Wika. Oh iya, betul aja kalau Pak Edi ini merasa bingung dengan keadaan Edi yang sudah menuju fase remaja ya Pak Edi ya. Iya Bu Wika. Ya itu. Aduh, Hmm. saya sudah sebetulnya sih ya apa ya? Bingung saya di kelas ini untuk mengendalikan satu anak ini karena seakan-akan dia aktif di anunya apa namanya ke lawan jenisnya sekarang Bu Wika. Oh, jadi kalau saya dengar dari ceritanya Pak Edi tadi ini, Pak Edi mengatakan salah satu muridnya suka jahil tapi cenderung ke agresif gitu ya Pak? Agresif ke lawan jenisnya. Oh, jadi Betul Bu Wika. kalau menurut Pak Edi harusnya anak umur segitu itu harus bagaimana Pak? Ya kalau melihat dari usia yang antara 12 sampai 13 tahun, dia sih sebetulnya seharusnya sih sesuai kodratnya dia harus ya seperti layaknya anak-anak gitu, bukan seperti remaja-remaja yang sudah mengenal love gitu. Tapi ya apa dong zamannya sekarang Love-lovean ya. iya, lope-lopean katanya Bu Ika. Ini yang bikin Oh, bingung gitu. saya. Aduh, anak SD kok sudah memiliki akal atau pemikiran lope-lope kepada lawan jenisnya itu. Padahal ya mohon maaf, terkait kebersihan saja mereka masih lalai kok sudah mengenal lope-lope itu ya apa ini Bu? Iya, ngomong-ngomong Pak Edi, apa yang sudah Pak Edi lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Untuk mengatasi masalah ini sebetulnya saya sudah secara langsung saya menasehati anak tersebut, Bu Ike. Saya panggil ke meja saya, ke meja guru. Ketika siswa yang lain istirahat, saya panggil atas nama anak Livina ini, karena memang paling paling tinggi di kelas anak Livina ini. Saya panggil, saya tanyakan kenapa kok sampai berbuat hal seperti itu, kok sampai jahil ke temannya, ada apa gitu. Saya ajak curhat lah Bu Ike ketika itu. Saya gali informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Terus selain itu, saya juga sering nanya ke temannya yang sering dijahili atau yang sering digoda lah istilahnya. Ada namanya Sadil Kirom ini, anaknya tinggi juga, ganteng Bu Ika. Selalu jadi danton kalau di kelas saya, kalau ada event-event gerak jalan dan sebagainya. Upacara itu selalu jadi pemimpin upacara. Ganteng anaknya, cekatan juga. Nah, saya tanya, kenapa dengan Livina kok sering goda Sadil? Itu saya Bu Ika. Ya, sambil mengkorek-ngorek data lah. Dan saya juga sering nanya juga kepada teman-temannya yang lainnya yang sering memperhatikan dia. Karena dengan olah tingkah laku dia, sehingga pembelajaran itu tidak kondusif, Bu Ike. Ya, saya lakukan hal-hal seperti itulah ketika di waktu-waktu istirahat atau pulang sekolah untuk menggali informasi, Bu Ike. Hmm, kalau menurut saya sih yang Pak Edi lakukan ini sudah bagus, sudah baguslah usaha ini untuk mencari informasi, tanya ke teman-teman. Tapi apakah menurut Pak Edi ini sudah maksimal? Yang Pak Edi lakukan ini apakah sudah maksimal? Mungkin Pak Edi sudah melakukan pendekatan kepada wali muridnya juga. Mungkin ada eh, apa namanya pengaruh dari lingkungan, Pak. Apakah Bapak sudah berusaha untuk pendekatan kepada wali muridnya? Gini Bu Wika, kalau pendekatan ke wali murid langsung atau ke ke ibunya atau ke ayahnya, saya masih belum melakukan karena anak ini bersama dengan neneknya. Ya, kalau ke neneknya saya sudah sering berkomunikasi terkait hal yang dilakukan oleh cucunya ini Bu Wika. Namun neneknya juga bingung karena neneknya juga apa ya? Ya namanya orang awam Bu Wika, di ngomongin sedikit sudah percaya kepada cucunya, seperti itu juga. Namun saya sudah meminta nomor handphone kepada tantenya, yang katanya tantenya itu disuruh ibunya yang bersangkutan itu disuruh ikut mengontrol Livina ini Bu Ike. Akhirnya ya saya juga berkoordinasi dengan tantenya ini. Selain itu saya juga mengikuti hal media sosialnya Bu Ika. Karena anak-anak sekarang tuh di medsos itu sangat aktif, terutama di TikTok itu sekarang Bu Ika. Akhirnya saya buat akun yang bukan atas nama saya untuk menelusuri hal-hal yang itu ya istilahnya untuk menyelami siswa-siswa saya ketika di sosmed Bu Ika. Ya seperti itulah untuk menggali informasi-informasi yang saya inginkan memecahkan masalah ini Bu Ika. Kalau menurut Pak Edi, eh, misalkan dibuat prosentase, sudah berapa persenkah usaha Pak Edi ini untuk mencapai tujuan Pak Edi ini? Untuk menggali informasi untuk mencapai pemecahan masalah sekitar 50-60% sudah Bu Wika. Seperti itu Bu Wika. Lalu yang Pak Edi ingin itu sebenarnya prosentase sampai sampai berapa persen? Ya, inginnya saya sih persentasenya ya sempurna lah Bu Wika. Paling enggak lah 100% 90%. Ya kalau pemecahan masalah kalau saya tipe kalau orangnya harus selesai gitu juga tanpa ya. seperti penggayaan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu Bu. Baik, baik. Jadi Pak Edi, tujuan Pak Edi membentuk karakter siswa ini sesuai dengan usianya ya Pak. Kalau kira-kira
untuk mencapai tujuan Pak Edi ini, rencana apa atau aksinya apa yang kira-kira akan Pak Edi lakukan? Ya, yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi Bu Wike, saya akan melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan tentunya untuk menggali informasi apa dan mengapa kok bisa seperti itu. Yang kedua, saya menggali informasi kepada temannya yang dijaili atau yang sering digoda lah. Yang berikutnya saya akan bertanya ke teman-temannya juga, apa sih kegiatannya anak ini di dalam ataupun di luar sekolah nantinya. Selain itu saya melakukan kolaborasi dengan mbahnya atau neneknya tadi, dengan tantenya, dan tak lupa dengan orang tuanya yang berada di luar negeri sana, Bu Ika. Kebetulan sekarang ibunya itu sering saya masukkan di grup paguyuban sehingga bisa sering berkomunikasi di grup tersebut ya dengan maksud dan tujuan saya bisa mengontrol emosi anak-anak ketika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Bu Ika. Kira-kira Pak Edi ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Untuk kasus seperti ini Bu Ika karena masalah perasaan sih ya. Masalah lope-lope ini apa namanya perkembangan anak. Saya kiranya ya butuh waktu ya agak lama lah, 1 minggu sampai 3 minggu lah untuk mendalami seperti ini, karena berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar anak ini Bu Wike. Seperti itu Bu Wike. Jadi Pak Edi pasti punya komitmen kan terhadap anak nyata tersebut. Kira-kira komitmen. Komitmen saya yang pertama penerapan sikap ya Bu Wike, yaitu memberikan motivasi kepada anak bahwasanya jangan sampailah mereka itu masak sebelum waktunya atau dengan istilah matang karbitan atau dengan istilah-istilah yang lain yang sering saya katakan di kelas itu jangan sampai mengenal cinta monyet ketika berada di kelas 6 karena monyet itu liar gitu saya. Monyet itu tidak bisa diatur. Monyet itu lupa dengan lingkungan, jangan sampai kalian menjadi monyet. Nah, kata-kata sebetulnya kata-kata monyet itu tidak pantas Bu ya, tapi mengibaratkan anak itu apa ya? Akal dan pikirannya seperti monyet itu kan liar nantinya Bu Wika. Nah, itu gambaran Oke, yang nanti nyata yang sekarang karena sekarang ini Indonesia tentunya itu krisis moral Bu Wika. Jadi tingkah-tingkah yang seperti liar itu sekarang luar biasa. Selain itu di luar pembelajaran juga saya selalu membiasakan sikap-sikap baik, melakukan pengendalian emosi dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan penanaman sikap, Wike. Seperti contohnya kalau di kelas saya sebelum masuk kelas kita berbaris dulu, ketika masuk kelas secara antri dan sambil melihat keperlengkapan siswa di mana terkait sabuk atau aksesoris kelengkapan siswa yang lainnya ketika mau masuk ke sekolah. Kaos kaki mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut sih terkait pakaian, terus rambutnya, tangannya, kukunya, kita ceki semua gitu. Jadi pembiasaan lengkap. seperti itu mungkin bisa merubah merubah apa ya sikap anak supaya disiplin seperti itu Bu Mika. Oke, kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan? Untuk masalah pemecahan masalah ini saya melibatkan guru kesiswaan di sekolah kami Bu Wike. Karena di sekolah kami mendapatkan ada guru yang mendapatkan beban tugas tugas tambahan sebagai kesiswaan. Juga saya melibatkan neneknya, tantenya serta orang tuanya Bu Wike untuk mengontrol anak tersebut Bu Wike agar tidak matang sebelum waktunya seperti itu Bu Wike. Oke. Sudah terarah sudah Pak rencana-rencana. Jadi menurut Pak Edi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita dari tadi sampai sekarang, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita ini Pak?
Yang didapatkan berbincang-bincang Bu Wika ini ya tentunya solusi ya. Secara tidak sadar tadi Bu Wika sudah mengarahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Wika mengarah kepada penyelesaian permasalahan yang saya hadapi Bu Wika. Nantinya ya istilahnya ya apa ya, saya bisa menemukan solusi lah dari percakapan sekarang Bu Wika. Terima kasih Bu Wika. Oke, alhamdulillah Pak Edi sudah bisa mendapatkan manfaat ya dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Edi tadi akan berjalan lancar dan sukses. Mungkin Pak Edi nggak bisa mencatat selama 3 minggu itu yang Pak Edi butuhkan tadi, mencatat perkembangan si anak ini yang Pak Edi bilang tadi, apakah kemampuannya sampai dijadikan refleksi lah, contoh untuk teman lain. Jadi mungkin ada teman yang mempunyai masalah sama. Iya 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 iya. Iya Bu Ika, tentunya saya sudah memiliki catatan-catatan hitam untuk menjadikan refleksi nantinya pemecahan kasus atau masalah yang saya hadapi. Mungkin ini juga bisa dijadikan PTK nanti di kelas saya. Terima kasih Bu Ika atas semuanya telah meluangkan waktu kepada saya sehingga saya bisa bincang-bincang dengan Bu Wika tentunya. Sama-sama Pak, kita kan saling ya Pak, supaya bisa memecahkan permasalahan pembelajaran ini. Memang butuh Pak seperti ini Pak, sama-sama saya juga. Terima kasih banyak, nanti bisa pembelajaran untuk saya juga Pak Edi. Oke Bu Wika, terima kasih. Saya pamit dulu Bu Wika, keburu masuk kelas lagi. Oke, terima kasih. Sampai Oke. berjumpa lagi Bu Wika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edi. Oke Pak Eko, sudah selesai.